Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Badai energi ada di mana-mana, membentuk domain yang sangat kuat. Untungnya, itu sudah mulai menyebar dan tidak lagi menakutkan seperti di awal. Murid Shi Hao seperti lampu emas. Dadanya bersinar dan teks tulang muncul. Bersama dengan suara tulisan suci, itu benar-benar terwujud. Dia menggunakan teknik berharganya yang paling kuat untuk membunuh Huang Yu. Tubuh Huang Yu berlumuran darah. Wajahnya sangat tertunduk, dan daging yang hancur terlihat di sekitar bahu, paha, dan area lainnya. Dia benar-benar bisa bertahan hidup di bawah jenis serangan mengerikan ini. Namun, pikirannya masih stabil, dan luka-lukanya tidak bisa dianggap terlalu parah. Seseorang harus mengakui bahwa dia benar-benar eksistensi yang sangat menakutkan di antara eksistensi yang menyalakan api ilahi mereka. Dia bergegas keluar dari pusaran dan terbang dengan niat membunuh yang kuat. Domain itu membengkokkan ruang di sekitar mereka, membingungkan persepsi seseorang. Meskipun indera ilahi Huang Yu sangat kuat, masih sulit baginya untuk melihat menembus kehampaan. Dia hanya ingin membebaskan diri dari tempat ini secepat mungkin. Ada yang salah. Huang Yu merasakan bahaya. Semua bulu halusnya berdiri. Dia dengan cepat pindah ke samping, menghilang dari tempat aslinya. Shi Hao bergegas. Tulangnya yang tertinggi bersinar, dan lapisan simbol suci melewati tubuhnya. Dia berteriak keras, "Serahkan hidupmu!" Di depannya, makhluk dalam bentuk yang agak mengerikan bergegas ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Bagian luar tubuhnya berputar-putar dengan cahaya, dan bulu-bulu emas yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di sekelilingnya seolah-olah dewa turun. Shi Hao terkejut. Dia merasa ada yang tidak beres. Namun, tulang tertingginya sudah bersinar, dan simbolnya mengembun di udara. Itu sudah diaktifkan, jadi dia tidak bisa menariknya sekarang. Hong! Ini adalah tabrakan kekuatan besar. Keberadaan yang dikelilingi oleh bulu ilahi ini melepaskan serangannya yang paling kuat, bertabrakan langsung dengan kekuatan reinkarnasi. Kedua belah pihak saling bentrok seperti ombak yang mengamuk, meletus dengan kekuatan luar biasa. Akhirnya, sosok itu mundur, diserang oleh kekuatan reinkarnasi. Ini dengan cepat mulai merosot. Pakaian pertempuran di tubuhnya berserakan seperti abu, dan tubuhnya juga hancur berantakan. Namun, ini bukan Huang Yu. Kamu cukup pandai menangkap peluang, sebenarnya memiliki mata dewa yang bahkan bisa melihat melalui domain ini. Suara Huang Yu sedingin es. Ekspresi Shi Hao berubah. Kekuatan tulang makhluk tertinggi sangat luar biasa saat ia menunjukkan kekuatannya, tapi tidak bisa mengenai Huang Yu. Apa yang dihancurkannya hanyalah boneka berbentuk manusia. Sementara Huang Yu berbicara, tubuhnya yang sebenarnya sudah diam-diam bergerak maju untuk melakukan serangan balik ke arah Shi Hao. Dia ingin benar-benar menghilangkan jenius alam bawah ini untuk mencegah keluhan di masa depan. Dia menggunakan tubuh boneka untuk menghalangi serangan tulang makhluk tertinggi. Jelas bahwa dia telah lama membuat persiapannya demi menghadapi situasi mendadak seperti ini, yang sekarang menunjukkan keefektifannya. Bagaimanapun, Shi Hao masih belum sepenuhnya memahami misteri mendalam dari kekuatan reinkarnasi dan hanya meminjam kekuatan dari tulang untuk menampilkannya. Itulah mengapa ada pembatasan penggunaan, jadi untuk sementara dia tidak bisa menampilkan kekuatannya lagi. Hong! Telapak tangan Huang Yu turun dengan kekuatan ratusan ribu jin, cukup untuk benar-benar meledakkan puncak gunung menjadi abu. Hal yang paling menakutkan adalah sejumlah besar simbol yang mengikuti di sekitar telapak tangan itu. Ini adalah pukulan terakhir. Itu mencapai dada Shi Hao. Dia mungkin bisa menghindari telapak daging,
Tetapi ketika simbol-simbol ini mengalir turun dan mendarat di tubuhnya, itu tidak mungkin untuk dihindari. Serangan balik ini malah berhasil. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Huang Yu merilis senyum dingin. Hou. Tiba-tiba, dada Shi Hao bersinar lagi. Teks tulang muncul, disertai dengan gelombang cahaya yang berkembang. Energi mengerikan merasuki udara. Apa? Huang Yu tercengang. Dia telah memastikan bahwa tulang makhluk tertinggi tidak dapat digunakan secara berurutan, membutuhkan waktu tertentu untuk persiapan sebelum kekuatannya dapat ditampilkan lagi. Bagaimana bisa seperti ini sekarang? Peng! Gelombang energi yang paling kuat berdesir. Telapak tangan Huang Yu dibubarkan. Semua jenis simbol dimusnahkan. Ledakan besar meletus di antara mereka berdua, dan cahaya tak berujung mengalir ke langit. Jadi ternyata kamu benar-benar memiliki kulit binatang dewa yang sebenarnya. Huang Yu tercengang. Ini adalah sepotong kulit binatang yang telah menyatu dengan dada Shi Hao. Saat ini, itu menunjukkan kekuatan asalnya, menetralkan kekuatan telapak tangan ini. Energi yang kuat berkembang. Ini adalah salah satu dari 2 artefak leluhur desa batu. Setelah segel mereka dicabut, kekuatan ilahi yang mereka hasilkan sangat mencengangkan, sedikit lebih kuat daripada artefak magis istana kekaisaran negara batu. Membunuh! Kedua belah pihak bentrok sekali lagi, mengaktifkan semua jenis teknik berharga dan menampilkan banyak metode misterius. Itu sangat intens. Shi Hao tidak hanya menggunakan pakaian pertempuran tubuh emas yang tidak tahan lama, dia juga bergabung dengan sepotong kulit binatang. Kekuatan pertahanannya sangat mencengangkan, untuk sementara memungkinkan dia untuk melawan kekuatan Huang Yu. Pertempuran mereka luar biasa sengit. Ekspresi pelayan tua itu jatuh. Belum lama ini, dia terluka oleh ledakan itu, membuat darah mengalir dari tubuhnya. Sekarang, dia bertarung dengan intens lagi, namun dia tidak dapat segera merebut generasi muda. Shi Hao melepaskan raungan panjang dan mulai bertarung melawan yang lebih tua. Dia menghabiskan sejumlah besar kekuatan ilahi. Semua jenis cahaya terus melonjak di antara keduanya. Hong! Tiba-tiba, sesepuh mengungkapkan tubuh aslinya. Dia bergegas maju dengan kecepatan ekstrim, memenuhi langit dengan cahaya keemasan untuk menabrak Shi Hao. Dia sebenarnya adalah bangau emas, burung ganas kuno dengan reputasi besar. Bakat bawaannya sangat luar biasa. Balapan ini adalah yang paling sulit sekali diprovokasi. Pada saat ini, ia melebarkan sayapnya, mengirimkan seberkas cahaya suci. Serangan-serangan ini sangat menakutkan. Ini adalah kemampuan ilahi besar rasnya, yang disebut sayap bersinar abadi. Cahaya ini membuat Shi Hao merasa ngeri. Dia dengan cepat menyingkir. Setiap seberkas cahaya yang turun akan meledakkan beberapa puncak gunung di bawah, mengubahnya menjadi abu. Peng! Akhirnya, sayap dengan bulu emas bergerak keluar, menembus simbol tombak dan kulit binatang dan membuat Shi Hao batuk seteguk darah. Kekuatan pihak lain masih sedikit lebih besar pada akhirnya. Hong! Namun, Shi Hao tidak mundur dan malah mengangkat tangannya untuk menentang sayap bangau abadi itu. Dia menyerang keluar, benar-benar mengambil inisiatif untuk bertarung dengan tegas melawan Huang Yu. Huang Yu mendengus. Itu hanya ahli tertinggi, namun dia tidak dapat berurusan dengan Shi Hao setelah sekian lama. Gelombang kemarahan secara alami bergerak di dalam hatinya. Apa? Dia terkejut. Tangan Shi Hao tiba-tiba meletus dengan cahaya yang menyilaukan dan juga mengeluarkan raungan yang mengguncang jiwa mereka. Huang Yu dengan cepat mundur. Dia juga menggunakan simbol yang paling kuat untuk mengusir serangan musuh. Seorang ahli tertinggi yang tidak penting secara tak terduga membuatnya merasakan bahaya, memaksanya ke keadaan ini. Huang Yu membentuk tubuh manusia.
telapak tangan dan jari-jarinya menjadi emas. Hukum alam Dao berputar-putar, dan dengan suara Hong, dia mengirimkannya ke Shi Hao. Cahaya warna-warni emas segera meletus ke udara. Akibatnya, Shi Hao terhuyung mundur. Dia sangat terguncang. Sementara itu, Huang Yu mengeluarkan erangan teredam. Daerah antara ibu jari dan jari telunjuknya terbelah dengan tulang tangannya hampir retak dan darah mengalir keluar. Ini membuatnya geram. Dia benar-benar terluka lagi. Artefak magis dewa sejati lainnya. Berapa banyak yang kamu punya? Huang Yu benar-benar terkejut. Jika bukan karena cincin di jarinya yang memancarkan cahaya, dia akan sangat menderita sekarang. Di lengan Shi Hao, sebuah tulang samar-samar terlihat. Itu bergabung bersama dengan lengannya dan melepaskan kekuatan suci abadi. Seperti yang diharapkan, itu adalah artefak magis dewa sejati lainnya. Saat itu, Shi Linghu dan Shi Feijiao telah menggunakan tulang dan kulit binatang ini, hanya saja, karena kekuatan mereka tidak cukup besar, mereka tidak dapat menembus segel artefak leluhur, sehingga mereka tidak dapat mengungkapkan kekuatan ilahi mereka yang sebenarnya. Namun sekarang, itu berbeda untuk Shi Hao. Dia sendiri cukup kuat, jadi dia bisa mengaktifkannya. Sementara itu, kedua artefak ini cukup primitif dan praktis. Mereka bisa bergabung dengan daging seseorang untuk menampilkan kekuatan menakutkan mereka. Anak muda, kamu benar-benar membuatku marah. Mari kita lihat berapa lama lagi kamu bisa bertahan. Huang Yu berbicara dengan dingin. Senyum di wajahnya sudah benar-benar hilang. Pertempuran besar meletus. Shi Hao menghabiskan kekuatan ilahinya hingga batasnya, mengaktifkan beberapa artefak ilahi pada saat yang bersamaan. Namun, sebagai hasilnya, dia menjadi sangat lelah sehingga dia mengeluarkan banyak darah, merasa sulit untuk terus seperti ini. Dia benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Lagi pula, terlepas dari apakah itu negara yang melindungi tombak suci, kulit binatang, atau tulang itu, mereka semua membutuhkan esensi spiritual dalam jumlah yang sangat besar untuk memberi makan mereka. Hanya dengan begitu mereka dapat menunjukkan kekuatan ilahi mereka. Kesempatan telah tiba. Tiba-tiba, Shi Hao terkejut dengan gembira. Setelah menjadi makhluk tertinggi, kekuatan pemulihan tulang makhluk tertingginya sangat mencengangkan. Setelah waktu yang singkat ini, dia secara tak terduga sudah bisa menggunakannya. Suara Dao mengguncang langit. Tulang dadanya bersinar. Sosok emas kecil yang samar-samar terlihat sedang duduk di atas tulang. Itu meletus dengan kekuatan surga yang meluap. Huang Yu mencibir. Sepasang sayap bangau emas abadi muncul di punggungnya, meningkatkan kecepatannya hingga batasnya. Dia dengan tegas mundur, menghindari pancaran sinar. Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan dengan patuh membiarkanmu menyerangku? Shi Hao tidak mengatakan apa-apa. Sayap Kun Peng muncul di belakangnya dan dia mengikuti dengan kecepatan tinggi. Namun, Huang Yu tidak melarikan diri dalam garis lurus ke kejauhan dan malah terus mengubah arah, bergerak seperti hantu. Sulit untuk menentukan arahnya sejenak saat dia terus mundur, berhenti sampai simbol tulang makhluk tertinggi tersebar. Anak muda, kamu masih belum cukup. Saya sudah mengatakan bahwa Anda tidak akan hidup lama jika Anda bertindak begitu gegabah terhadap saya. Huang Yu berkata dengan acuh tak acuh. Hong! Teks tulang terkonsentrasi tiba-tiba muncul dari dada Shi Hao. Kemudian, seperti banjir yang meluap dari surga, mereka semua mengalir keluar. Selain itu, masih ada satu orang yang bergegas keluar juga, dan seolah-olah tidak mematuhi hukum ruang angkasa, ia segera bergegas keluar lebih dari 10 li dan tiba di depan Huang Yu. Apa? Huang Yu berteriak ketakutan. Kecepatan pihak lain terlalu cepat, dan sosok itu mengeluarkan aura yang sangat berbahaya. Ini adalah sosok emas kecil yang duduk di atas tulang makhluk tertinggi.
Itu telah meninggalkan tulang, memperbesar tubuhnya hingga identik dengan Shihao untuk melakukan pertempuran besar yang menentukan. Di masa lalu, Shihao hanya menggunakannya sekali saat bertarung melawan tubuh utama peri Yu Chen. Sebuah serangan tunggal merebut kesempatan dan menangkap peri. Dan sekarang, ini adalah kedua kalinya ditampilkan, dan itu akan menghancurkan musuh dalam satu serangan juga. Seperti yang diharapkan, ketika sosok kecil yang duduk di atas tulang makhluk tertinggi bergegas keluar, itu membawa simbol tak berujung. Itu membentuk kekuatan yang tak tertandingi yang membuat bahkan para dewa gemetar. Selain itu, kecepatannya terlalu cepat. Itu mengabaikan ruang dan langsung menyerang Huang Yu. Bahkan jika pelayan tua itu adalah seekor burung ganas yang secara bawaan suka berperang dan memiliki kecepatan tinggi, saat ini, dia juga menggigil dalam hati, terus-menerus mengubah arah untuk menghindari serangan ini. Sayangnya, itu masih belum cukup. Dia benar-benar tenggelam dalam simbol tulang makhluk tertinggi. Ah! Segera setelah itu, Huang Yu berteriak keras. Tubuhnya cepat menua. Rambutnya menjadi putih, kulitnya kendur, dan matanya menjadi kabur. Dia mulai menurun sangat, tubuhnya akan runtuh. Kulit tua mulai retak dan rontok. Kecepatan penuaan ini terlalu mengerikan untuk dilihat. Seolah-olah waktu telah dipercepat, dan hidupnya akan mencapai akhir. Seolah-olah dia akan menghembuskan nafas terakhirnya kapan saja sekarang. Simbol tulang makhluk tertinggi menciptakan Shihao lain, tubuh ilahi lainnya. Selain menggunakan simbol untuk menekan musuh, juga menyerang dengan metode yang paling menindas. Tangannya membentuk jejak pedang sebelum meretas Huang Yu. Peu! Itu mengabaikan ruang itu sendiri, dan karena itu terbentuk dari simbol tulang makhluk tertinggi, kekuatan ofensifnya sangat mencengangkan. Tangannya yang seperti pisau hampir membelah Huang Yu menjadi dua, mengirimkan darah memercik tinggi ke udara. Ah! Huang Yu berteriak keras. Bilah pedang itu melewati lehernya dan menebas ke bahunya, mengiris seluruh tubuhnya. Ada luka besar di mana darah mengalir keluar. Itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Peng! Shihao yang diciptakan dari simbol tulang makhluk tertinggi, setelah menendang dengan keras, menghantam kepala Huang Yu, berharap untuk mengakhiri hidupnya dengan satu serangan dan mengakhiri bencana terbesar ini. Namun, yang agak mencengangkan adalah meskipun Huang Yu sekarang sudah sangat tua, dia tidak mati di bawah serangan ini. Kepalanya terbelah dengan darah yang mengalir kemana-mana, tetapi suara logam terdengar di udara. Tengkoraknya tidak pecah. Ini sepertinya tidak benar. Shihao terkejut. Baru saja, pihak lain terluka parah oleh bilah tangan, namun sekarang, dia bisa menahan serangan ini. Pelayan tua ini tampak seperti dia di hari-hari terakhirnya, tetapi sebenarnya bukan itu masalahnya. Tubuhnya masih penuh dengan kehidupan dan dia tidak mencapai akhir umurnya sama sekali. Itulah mengapa dia masih memiliki sebagian dari kekuatan ilahi untuk digunakan. Apakah alasannya bertindak pasif barusan karena serangan dari sosok yang diciptakan oleh tulang makhluk tertinggi terlalu tiba-tiba dan keras? Tubuh asli Shihao bergegas. Dengan negara yang melindungi tombak surgawi di tangan, dia mengeluarkan garis yang menakutkan dengannya. Bilah tombak yang menyilaukan itu mengiris ke arah pelayan tua itu. Peu! Darah memercik tinggi ke udara. Huang Yu terbelah. Sementara itu, Shihao yang terbentuk dari simbol tulang makhluk tertinggi juga beraksi. Itu mengayunkan lengannya ke bawah, benar-benar menyebabkan Huang Yu batuk darah dalam jumlah besar dan terbang keluar, langsung ke bilah tombak mempesona yang dipegang tubuh sejati. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.